kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas setiap kasih-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami lakukan gak akan bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Tapi kami mau belajar setiap hari lebih lagi, lebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau setiap hari ya Tuhan. Biar ini menjadikan kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebab Kau Allah yang setia Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang mulia Tuhan, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, harapanku Tuhan. dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu ya Tuhan. segala kebaikan-Mu, Kasih ya Tuhan. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Dengan apa kami balas ya Tuhan. dengan apa kan ku balas, Amin Tuhan. segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik buat kami. Kami yang berdosa, kami yang kotor, tetapi Engkau mau menyelamatkan kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari hari ke hari kami mau terus belajar untuk semakin menghargai kasih-Mu, agar kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk melekat sama Tuhan, untuk memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik, amat baik Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima
habis-habisnya kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk boleh selalu dekat sama Tuhan. Naikkan pujian syukur kami. Karena gak habis-habisnya Tuhan kebaikan-Mu, gak habis-habisnya kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami terus diingatkan akan betapa besar kasih Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan untuk boleh selalu mengingat kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami gak sebanding dengan betapa besar kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami sangat yakin kehadiran kami gak sia-sia. Bahkan juga buat anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat Zoom, Kau juga berkati Tuhan. Bahkan dimanapun anak-anak-Mu berada, diberkati Tuhan. Walaupun kami gak ada di ruang ibadah, tapi hati kami sungguh fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, Edwin dan seluruh tim Kau berkati. Sekarang kami yang mendengar isi hati Tuhan, Kau juga yang bantu kami, buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya kami menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Kau urapi setiap kami untuk hamba-Mu, urapi hidupnya, tutur katanya, apapun yang disampaikan hari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk saudara. Gimana kabarnya semuanya? Baik-baik? Senang sekali bisa melihat saudara semua. Hari ini adalah hari Jumat Agung. Orang Kristen di seluruh dunia memperingati kesengsaraan Tuhan. Kesengsaraan Tuhan yang kita semua sudah tahu, saya percaya. Tuhan lahir di muka bumi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menebus seluruh umat manusia dengan cara yang sangat tidak manusiawi gitu ya. Dimulai
dari Taman Getsemani, dia berdoa sampai mengeluarkan tetesan darah. Dan itu dibuktikan oleh dunia kedokteran, orang kalau stres berat bisa mengeluarkan darah lewat pori-pori gitu ya. Dan setiap kali saya mengingat itu ngeri. Dan yang lebih mengerikan adalah, ya saya tidak menganggap itu kurang mengerikan ya. Tetapi kalau saya membayangkan waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, sebagai manusia Tuhan Yesus juga berharap ada yang support, ya kan? Saudara tahu ceritanya itu ya. Sebagai manusia Tuhan Yesus juga berharap ada yang support. Makanya dia ajak 3 murid yang sangat dia andalkan, Petrus, Yakobus dan Yohanes, Peter, James and John, untuk menemani dia. Tapi kita tahu ceritanya, Petrus, Yakobus dan Yohanes ketiduran gitu ya. Saya kan, saudara tahu saya, saudara kenal saya suka mengimajinasi gitu ya. Saya suka membayangkan. Tuhan Yesus berkata, aku sangat sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Seperti mau mati rasanya. Nah, dia ajak 3 murid terdekatnya, yuk temenin aku yuk. Aku sangat sedih, mau mati rasanya. Nah, waktu 3 orang ini diajak, saudara tahu ceritanya kan? 3 orang ini apa yang dilakukan? Ketiduran. Tiduran. Jadi di situ saya ngebayangin ya, Tuhan Yesus berjuang sendiri. Sampai dia berdoa kepada Bapaknya, kalau boleh, lalukan cawan ini. Tapi kehendak-Mu saja yang jadi. Dan kita tahu ceritanya, setelah itu dimulailah penderitaan demi penderitaan, bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Nah, pesan utama dari Jumat Agung itu, tokoh sentral dari Jumat Agung itu Yesus Kristus sendiri, yang berjuang sendiri, mati di kayu salib buat kita semua. Nah, saya percaya itu bukan cerita yang baru, tapi setiap kali kita mengingat itu terharu gitu ya. Kok bisa ya? Kok bisa gitu ya? Allah yang dahsyat mau melakukan itu. Bahkan setiap kali mengingat itu saya jadi, betapa dosanya saya ya. Tuhan mau mati buat saya. Nah, saya harap saya bisa mengimpartasikan ini kepada saudara. Setiap kali ingat itu, kita jadi berkomitmen. I want to be a better person. Aku mau jadi orang lebih baik, Tuhan. Karena ada Tuhan yang dahsyat mau mati buat aku. Nah, saya suka nonton film. Saudara tahu film Saving Private Ryan ya. Saving Private Ryan, ada seorang tentara biasa ini, bukan perwira, tentara biasa yang namanya Ryan. Bahkan bahasa Inggrisnya itu private. Saking ya dia tentara biasa gitu kan. Karena kakak-kakaknya sudah mati di medan perang, pemerintah Amerika mengirimkan 1 tim untuk menjemput dia supaya jangan sampai bloodline-nya ini habis gitu ya, keturunannya habis. Jadi satu-satunya anak laki ini yang masih hidup mesti dipanggil pulang. Nah, tim elit yang menjemput dia dipimpin oleh seorang tentara yang diperankan oleh Tom Hanks. Nah, dalam perjalanan tim elit ini mati satu demi satu gitu ya. Termasuk Tom Hanks-nya mati. Nah, waktu film ini ditayangkan atau dibuat, Ryan ini masih hidup. Dan waktu dia mengingat cerita itu, setiap tahun dia ke Taman Makam Pahlawan, ngajak istri, anak, menantu, cucunya. Saya selalu ingat kata-katanya yang dia tanya sama istrinya.
Am I a good person? Am I a good person? Karena ada satu tim elit Amerika yang willing to sacrifice untuk menyelamatkan dia dari medan perang, supaya dia nggak mati. Nah, dia ingat banget ada satu tim elit yang rela mati buat dia, supaya dia nggak mati. Setiap tahun dia tanya sama istrinya di depan makamnya prajurit-prajurit yang jemput dia itu, am I a good person? Nah, pertanyaannya, setiap kali kita mengenang kematian Tuhan buat kita, saya ajak kita tanya sama diri kita masing-masing, kita worth it nggak buat diselamatkan? Kita layak nggak buat diselamatkan? Tuhan udah mati buat kita. Mau saudara refleksi, nanya sama Tuhan. Nah, hari ini waktu saya siap khotbah gitu ya, saya sampai diskusi sama Celina, saya dapatnya ini nih, boleh nggak dikhotbahin? Karena sesuatu yang beda. Karena setiap kali Jumat Agung kita pasti akan dengar cerita penyalipan, penderitaan Yesus. Memang tokoh sentral dari Jumat Agung, Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib. Tapi saya mau ajak kita melihat tokoh yang lain. Karena waktu Jumat Agung itu ada beberapa tokoh yang di-highlight juga gitu ya. Jadi saya mungkin hari ini nggak khotbah, tapi mau ngajak kita untuk bercermin, atau mengadakan refleksi. Mungkin saudara bisa bantu saya, siapa tokoh itu? Selain pasti tokoh sentralnya kan Tuhan Yesus ya. Tapi hari ini saya mau kita melihat tokoh yang lain selain Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak kita melihat sebuah tokoh yang terkenal gara-gara penyalipan. Nama tokoh ini adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menarik karena sebetulnya arti nama Yudas adalah peephole. Peephole itu lubang intip. Kalau saudara nginep di hotel apa tinggal di apartemen, itu pintunya kan ada lubang kecil tuh ya, buat ngintip gitu ya. Kalau ada yang ketok, room service, kita ngetok siapa sih gitu ya. Nah, itu namanya peephole. Kalau di zaman dulu rumah terbuat dari batu, di antara batu-batu itu kadang-kadang kan ada lapisan yang rontok. Nah, itu peephole, orang jadi bisa ngintip. Judas, arti namanya adalah peephole. Tapi menarik, karena sampai detik ini orang kalau ingat kata-kata Judas, mereka udah nggak ingat arti sebenarnya peephole atau lubang intip. Tapi kalau kita Google kata-kata Judas, bahkan kalau kita ngobrol santai ngomongin kata-kata Judas, kita ingat satu kata, traitor, pengkhianat. Betul nggak? Betul ya? Jadi banyak orang nggak ngerti arti nama Yudas adalah peephole karena ada sebuah kejadian yang membuat dia dapat label baru, bukan peephole lagi, tapi pengkhianat. Nah, di Perjanjian Lama ada cerita yang mirip, seorang yang namanya Caleb. Saya nggak tahu ada yang namanya Caleb nggak di sini. Caleb atau bahasa Indonesianya Caleb. Caleb atau Caleb itu sebetulnya arti namanya anjing. Tetapi lewat kehidupan Caleb, orang jadi lupa kalau arti namanya itu anjing. Orang bilang Caleb itu arti namanya adalah faithful atau setia. Nah, itu sebuah contoh arti nama yang berubah karena ada tokoh yang sangat menjiwai arti nama itu. Bukan arti nama itu ya. Dia sangat menjiwai jadi kata itu, dan orang jadi ingatnya
cerminan hidupnya. Nah, kalau orang dulu dinamain Caleb, itu namanya jelek, artinya anjing. Tetapi waktu kita baca cerita Caleb dan Joshua, arti nama Caleb, orang-orang sekarang bilangnya bukan anjing, tapi faithful, setia. Itu kan yang jelek jadi bagus gitu ya. Nah, Judas arti namanya sebenarnya adalah peephole, tapi orang jadi lupa kalau namanya peephole. Tapi karena ada satu tokoh yang namanya Judas, jadi dia disebut, dan dia melakukan pengkhianatan terbesar. Pengkhianatan terbesar di sepanjang kehidupan manusia. Dan dia disebut pengkhianat. Dan arti nama Judas jadi pengkhianat. Nah, waktu saya coba menggali nama Judas ini, ternyata ada sebuah nama yang mirip dengan Judas. Judah. Judah itu namanya praise atau thanksgiving. Nah, ada beberapa cerita rakyat di zaman itu, di abad itu, sekitar 2000 tahun lalu, ada beberapa orang yang percaya bahwa sebetulnya namanya bukan Judas. Kan nggak mungkin orang namain anak peephole gitu kan, nggak mungkin kan? Pasti orang tua namain anaknya artinya bagus kan? Nah, jadi ada kemungkinan orang tuanya Judas itu namain Judas bukan Judas, tapi Judah. Tapi karena kelakuannya yang begitu buruk, nah penulis-penulis sejarah nggak mau nulis dia jadi Judah lagi, tetapi dipelesetin jadi Judas karena dia melakukan sesuatu yang terribly wrong gitu ya. Nah, saya jadi ngebayangin untuk supaya saudara lebih jelas, mungkin ada orang namanya Amir. Amir, saya nggak tahu di sini ada yang namanya Amir apa enggak. Tapi si Amir itu mungkin dia melakukan sesuatu yang jahat banget. Nah, karena dia melakukan sesuatu yang jahat banget, paguyuban orang-orang namanya Amir gitu ya, misalnya gitu ya. Paguyuban orang-orang namanya Amir akhirnya membuat sebuah keputusan. Dia ini jangan dinamain Amir lagi karena bikin jelek reputasi Amir. Jadi dia kasih nama Amit aja. Jadi si kitab sejarah menulis nama dia tuh Amit. Suruh nangkap nggak maksud saya? Jadi ada cerita-cerita rakyat yang berkata sebetulnya awalnya bukan Judas tapi Judah. Nah, saya nggak tahu karena di Alkitab tidak ditulis. Tetapi yang membuat saya lumayan percaya dengan cerita ini, karena kalau saudara familiar dengan Alkitab bahasa Inggris, yang disebut Judas hanya Judas Iskariot. Tapi Judas yang lain tidak disebut Judas, tapi Jude. Nangkap saudara? Di Alkitab ada sebuah kitab dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya, kitab Yudas sebelum Wahyu. Tapi dalam bahasa Inggrisnya tidak disebut Judas, tapi Jude. Untuk membedakan Judas ini. Nah, Judas disebut Iskariot. Kenapa? Karena dia berasal dari sebuah kota namanya Keriot. Saudara bisa lihat di Yosua 15 ayat 25. Keriot adalah sebuah kota atau sebuah kawasan yang ditentukan Tuhan untuk menjadi milik pusakanya Yehuda. Jadi sebetulnya namanya adalah Judah from Keriot. Wah, keren banget deh. Judah from Keriot. Tapi karena dia melakukan sesuatu yang terribly wrong, sangat salah gitu ya. Nah, saya mau ajak kita semua memperhatikan kalau kita lagi nonton film, atau lagi nonton sinetron, atau lagi nonton drakor, Judas ini tidak sesering Petrus, Yakobus, dan Yohanes disebut. Nah, kita akan lihat beberapa kali kita lihat di layar film kita, di layar TV kita,
Yudas nongol gitu ya. Saudara mungkin nanya, mana ada filmnya? Iya, maksudnya gini loh. Kita baca Alkitab beberapa kali nama Yudas nongol. Pertama kali kita bisa lihat nama Yudas itu nongol waktu Yesus menetapkan 12 rasul. Matius 10 ayat 2 sampai 4. Yesus menetapkan 12 rasul, 12 apostles. Keren banget tuh jadi rasul. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, ini adalah penampakan pertama Yudas Iskariot dalam Alkitab. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari sekian banyak orang, dari jutaan manusia di Israel, di tanah Yahudi, Tuhan Yesus menetapkan 12 rasul dan salah satunya adalah Yudas Iskariot. Hebat gak saudara? Hebat gak? Dari sekian juta orang dipilih 12 orang. Hebat banget loh. Berarti sebetulnya Yudas itu dapat privilege, bukan cuma privilege, special privilege. Bisa jadi rasulnya Tuhan Yesus. Ini penampilan atau penampakan pertama. Nah, yang kedua, dalam Yohanes 6 ada sebuah kejadian. Waktu itu Tuhan Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, laki-laki aja, belum termasuk perempuan, anak-anak. Jadi bisa berkali-kali lipat. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Setelahnya Yesus memberi makan 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Wah, banyak yang ikut Yesus ya, banyak yang ikut. Biasa kan? Ada uang abang sayang gitu ya. Tidak ada uang abang melayang. Jadi setelah Yesus kasih makan banyak orang, banyak yang ikut Yesus. Dan bukan cuma ikut, beberapa bahkan mau jadi murid Tuhan Yesus. Tetapi gak lama setelah itu Yesus khotbah. Khotbahnya keras banget. Saya gak akan bahas isi khotbahnya, itu ada Yohanes 6. Nah, setelah Yesus khotbah dengan keras, kita baca ayat 60 dari Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat 67 dari Yohanes 6 ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi Tuhan Yesus nanya sama 12 rasul ini, kok kamu masih di sini, nggak pergi juga? Gitu kan, kurang lebih ya. Nah, Tuhan Yesus nanya sama 12 murid ini, kok kamu nggak pergi juga? Gitu kan ya. Tapi jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nah, saya ajak kita perhatiin fragmen ini ya, perhatiin kejadian ini. Banyak orang meninggalkan Yesus, banyak. Tapi waktu Yesus ngelihat 12 orang ini, kok kamu gak pergi sih? Nah, Simon Petrus mewakili teman-temannya, gak mungkin lah kita pergi, engkau adalah yang maha kudus dari Allah sendiri. Terus Tuhan Yesus jawab gini, iya, kamu gak pergi, soalnya aku sendiri yang memilih kamu.
Aku sendiri. Aku sendiri yang menetapkan kamu, 12 orang ini. Tetapi kita tahu ceritanya, salah satu di situ ada yang namanya Yudas. Nah, kan tadi saya ngomong, saya mau ajak kita hari ini untuk merefleksikan. Yudas ini saya ajak kita ngelihat Yudas ini as a mirror, sebagai sebuah cermin. Jadi waktu baca Alkitab, saya ajak kita membaca Alkitab tuh kayak ngelihat cermin. Nah, jadi waktu saya siap khotbah ini, saya kaget loh. Kalau saudara-saudara sangat yakin, saudara-saudara ini dipilih Tuhan, saudara-saudara ditetapkan Tuhan. Ada yang yakin gitu nggak? Ada yang yakin? Waduh, ada yang angkat tangan ya. Yes. Saya mau katakan ya, kita memang dipilih Tuhan, kita memang ditetapkan Tuhan. Tapi walaupun kita dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, tidak berarti kita tidak bisa dicobai iblis. Saya ulang sekali lagi ya. Walaupun kita dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, bukan berarti otomatis kita kebal terhadap cobaan iblis. Buktinya udah telak nih. Yesus ngomong sama 12 murid. Aku sendiri yang memilih kamu. Aku sendiri yang menetapkan kamu. Kita udah baca tadi kan. 12 rasul dipilih. 12 rasul ditetapkan Tuhan. Tapi bukan berarti kalau udah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, iblis ngelihat Nathan itu ngibrit kocar-kacir. Belum tentu begitu. Karena faktanya Yudas ini lebih hebat dari kita. Saya mau ngomong gitu loh. Yudas part of the 12 apostles, bagian dari 12 rasul. Tapi walaupun dia dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, iblis berhasil masuk ke dalam pikirannya, berhasil masuk ke dalam hatinya. Nanti kita akan baca ayat-ayat berikutnya. Ada sebuah statement yang Yohanes tulis mengerikan. Yohanes ini ngomongnya lebih vulgar. Karena waktu saya ngelihat kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, Matius, Markus, Lukas tidak sevulgar Yohanes menulis. Matius, Markus, Lukas kadang-kadang tidak berani menulis kata Yudas. Kenapa nggak berani? Ya kan tadi saya udah ceritain. Ini nama yang nggak usah disebut. Jadi beberapa kitab sebelumnya, Matius, Markus, Lukas itu menyebutkan orang yang mengkhianati Tuhan kita. Orang yang mengkhianati Yesus Kristus. Nggak disebut namanya, saking udah sebelnya sama Yudas. Tetapi Yohanes menulis dengan vulgar. Yohanes menulis kata-kata Yudas yang dirasuki iblis. Waduh. Ngeri banget ya. Jadi saya mau katakan ya, buat kita semua termasuk buat saya nih. Jangan kegeeran dipilih Tuhan, jangan kegeeran ditetapkan Tuhan. Karena faktanya Yudas yang dipilih ditetapkan Tuhan, dia masih bisa jatuh dalam dosa. Tadi beberapa orang kan angkat tangan. Siapa yang yakin dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan? Puji Tuhan. Saya juga yakin banget dipilih, ditetapkan Tuhan. Tapi kalau kita nggak jaga hidup kita, iblis bisa memperalat hidup kita juga. Fragmen yang ketiga, kejadian yang ketiga, penampakan yang ketiga, cerita yang ketiga. Yohanes 12 cerita tentang Yesus dan rombongannya ke kota Betani. Di kota Betani ada keluarga yang sangat dikasih Yesus. Ada 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Ada 3 siblings. Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, waktu Yesus masuk ke kota Betania, Maria mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal harganya.
Di situ dikatakan harganya 300 dinar. Nah, begitu banyak komentari, begitu banyak cerita-cerita yang mendukung ayat-ayat firman Tuhan mengatakan 300 dinar itu upah setahun orang Israel. Jadi 1 dinar itu 1 hari kerja. 1 tahun 360 hari kan kurang lebih. Jadi dipotong hari Sabat, hari libur dan sebagainya, ya kurang lebih 1 tahun 300 dinar. Nah, upah 1 tahun. Maria membeli minyak yang harganya upah 1 tahun dan dipecahkan untuk mengurapi Tuhan Yesus. Saya nggak tahu gaji saudara sebulan berapa. Pendapatan setahun. Terus saudara beliin sesuatu yang berharga buat Tuhan. Dan saudara nggak sayang-sayang itu persembahkan buat Tuhan. Tuhan, aku sungguh mengasihi Tuhan. Kalau saudara tahu cerita Maria, Marta, dan Lazarus, ini kekasih-kekasih Tuhan. Bahkan Maria itu duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Dan waktu ini bukan cuma duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Kali ini Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang harganya 1 tahun kerja, upah setahun kerja. Sekali lagi saya katakan 300 dinar tidak membuat saudara terkesan, tapi gaji setahun, penghasilan setahun dipersembahkan buat Tuhan dengan tulus, dengan sukacita. Karena apa? Maria sayang banget sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku persembahkan buat Tuhan Yesus. Tetapi biasalah ya, kita hidup di dunia ini ada kaum nyinyir gitu ya. Kaum nyinyir. Nah, 2000 tahun lalu kaum nyinyirnya, pemimpinnya namanya Yudas Iskariot. Kita baca ayat yang keempat dari Yohanes 12. Yohanes 12 ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kesannya baik banget. Kenapa nggak dibagi-bagi? Bener nggak? Kenapa nggak dibeliin sembako? Kenapa nggak dibeliin minyak goreng yang lagi mahal sekarang? Nggak cuma minyak goreng, Pertamax juga mahal. Semuanya mahal. Nah jadi Yudas berkata, kenapa nggak dijual terus uangnya dibagi-bagiin? Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus mempercayakan Yudas sebagai bendaharanya, tetapi Yudas suka mencuri. Saya harap ini baru penampakan ketiga ya. Saya harap saudara-saudara bisa mulai dapat impresi tentang Yudas. Manusia model apa Yudas ini? Penampakan keempat, Yudas berkhianat. Gak lama setelah kejadian di Betania itu, yang akhirnya Tuhan Yesus marah kepada Yudas. Nah karena Tuhan Yesus marah kepada Yudas, Yudas masuk geng BSH. Sudah tahu BSH? Sudah tahu geng BSH? Gak ada yang tahu? Barisan sakit hati. BSH. Yudas masuk geng baru, barisan sakit hati. Dia benci banget. Kenapa aku ditegur? Kenapa Tuhan Yesus marah? Berarti Tuhan Yesus tahu nih, gue suka korupsi nih. Gue suka penggelapan uang nih. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Waduh, dia masuk geng BSH ya, dia sakit hati sama Tuhan Yesus. Karena dia sakit hati sama Tuhan Yesus,
Dia tahu Tuhan Yesus dimusuhin nih sama imam-imam kepala nih. Terus dia akhirnya bikin janjian, ngopi sama imam-imam kepala. Ngopi gitu ya. Terus ngomong, berapa lu mau kasih gue kalau gue bisa menyerahkan Yesus? Berapa kamu mau kasih aku kalau aku bisa membawa kamu kepada Yesus? Saya ulang kata-katanya ya. Berapa kamu mau kasih aku supaya aku bisa membawa kamu kepada Yesus? Dan imam-imam kepala berkata 30 uang perak. Di situ saya kasih ayat lain. Keluaran 20 saya 32 saya kaget. 30 uang perak itu harga seorang budak. Gila ya Yudas ya. Wah, waktu saya baca ini. Tuhan Yesus yang sudah memberikan kepada dia special privilege dari sekian juta umat Yahudi, orang Israel hari itu. Dia terpilih satu di antara 12. Dia bukannya menunjukkan appreciation-nya. Aku dipilih sama Tuhan Yesus loh. Tapi sebaliknya dia korupsi. Dia mencuri uang Tuhan Yesus. Dan sekarang dia menjual Tuhan Yesus hanya seharga seorang budak. 30 keping perak. Kan tadi awal saya ngajak kita refleksi ya. Kita see ourselves in the mirror. Kita ngaca nih loh. Saya berusaha menyampaikan kebenaran tanpa menghakimi. Tapi saya jadi ingat berapa kali kita menjual Tuhan Yesus dalam hidup kita. Berapa banyak orang Kristen menjual Tuhan Yesus demi hanya supaya dapat jodoh, meninggalkan Tuhan Yesus. Demi supaya punya karir yang bagus, meninggalkan Tuhan Yesus. Demi supaya dapat bisnis yang bagus, meninggalkan Tuhan Yesus. Dan demi yang lainnya. Sekali lagi saya mau mengingatkan diri saya sendiri. Saya berusaha keras untuk tidak menghakimi siapapun. Tapi saya mengajak kita ngelihat cermin. Ribuan tahun sebelumnya ada seorang tokoh yang namanya Esau. Menjual hak kesulungan hanya demi semangkok bubur kacang merah. Padahal hak kesulungan buat orang Yahudi adalah sesuatu yang sifatnya bukan hanya warisan, bukan hanya peninggalan orang tua, tapi hak kesulungan bicara tentang supernatural bondage, ikatan ilahi yang Tuhan spesial. Ini anak sulung. Anak sulung itu punyanya Tuhan. Itu orang perjanjian lama gitu. Anak sulung itu milik kepunyaan Tuhan. Tapi Esau menjual itu hanya demi semangkok kacang merah. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar loh, kita menjual privilege kita kepada Tuhan. Yudas menjual privilege-nya sebagai rasul just for the sake of 30 keping perak. Ya sekali lagi saya nggak mau menghakimi siapapun, tapi kita ngelihat kaca nih.
Apa sih yang pernah kita lakukan? Dengan ribuan alasan kita meninggalkan Tuhan. Dengan ribuan alasan kita nggak setia lagi sama Tuhan. Kayaknya di Fuel saya pernah ngomong, manusia ini seringkali terjebak dengan apa yang kelihatan dan melupakan yang tidak kelihatan. Seringkali manusia senang dengan sungai yang besar, terus ngejar sungai yang besar. Tetapi manusia lupa, sungai yang besar bisa jadi sungai itu karena ada mata air yang keluar. Setuju gak, saudara? Sungai yang besar dimanapun juga, Bengawan Solo, Kali Brantas, Sungai Nil, Sungai Amazon, Sungai Yordan, itu semua dimulai dengan mata air yang kecil. Nah, kalau orang lupa menjaga mata air itu, sungainya pasti kering. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau orang lupa menjaga mata air itu, sungainya pasti kering. Seringkali kita lupa mata air kehidupan kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Tapi kita menikmati sungai yang besar, berkat, cuan, kangtau, bisnis, hobi. Tapi karena kita menikmati sungai yang besar, kita lupa ada mata air yang membuat sungai ini mengalir. Dan mata air itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Berapa kali kita melupakan mata air yang kecil karena kita fokus dengan sungai yang besar. Yang kelima, Yohanes 13. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Itu ya. Yesus tahu nggak akan ada yang mengkhianati Dia? Yesus tahu nggak? Tahu. Yesus tahu nggak ada yang akan menyangkali Dia? Tahu. Tapi istri kata-katanya sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu loh, bentar lagi akan ada yang mengkhianati engkau, the traitor. Sebentar lagi akan ada yang menyangkali engkau. Sebelum ayam berkokok, akan ada yang menyangkali engkau. Tetapi di tengah-tengah segala ketahuannya itu, Tuhan Yesus tetap mengasihi dia, bahkan sampai kepada kesudahannya. Hari ini, sambil kita baca ayat ini, Tuhan Yesus ingetin kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi saudara-saudara semua. Dan Tuhan Yesus juga mengasihi saya. Walaupun Tuhan Yesus tahu segala yang kita lakukan, segala yang kita pikirkan, segala yang kita rasakan, Tuhan Yesus tahu. Tapi Dia tetap mengasihi kita. Ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, Ia sangat terharu. Terjemahan lainnya menggunakan kata, Ia sangat sedih. Lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Waduh, murid-murid heboh. Murid-murid memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan. Ayat 23,
seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanya siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ini yang tadi saya ngomong, Yohanes menulis dengan vulgar. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Di sini saya bisa menemukan ya, walaupun Yudas sudah dirasuk oleh iblis, tetapi apapun yang akan dilakukan Yudas, Tuhan harus yang memberi izin. Ya kan? Betapa powerfulnya Tuhan, betapa powerfulnya Dia. Karena kalau Dia tidak memberi izin juga, lu mau ngapain juga nggak bisa lo. Tetapi Tuhan Yesus tahu waktunya sudah dekat, dan Dia berkata pada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Saya nggak usah baca ayat selanjutnya. Setelah itu Yudas pergi, dan kita nggak tahu lagi ceritanya. Tetapi itu penampakan yang kelima. Penampakan yang keenam, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya, dan mereka berangkat ke sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman namanya Getsemani, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, Tuhan Yesus berdoa, Dia sangat galau, "Aku mau mati rasanya." Dan gak diceritain di kitab Yohanes betapa Tuhan Yesus bergumul dalam doanya itu. Ayat 2, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka kedatanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya akan menimpa dirinya. Saya ulang sekali lagi ya. Yesus yang tahu semuanya akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Di kitab Matius diceritakan ada seorang tokoh yang mencium Yesus, dan itu terkenal sampai sekarang. Judas Kiss, ciuman yang membawa maut. Orang yang kayaknya mengasihi, orang yang kayaknya dekat, tapi itu adalah skenario Yudas dengan imam-imam kepala, bahwa berkata, "Nanti orang yang aku cium itulah Yesus yang mesti kamu tangkap." Wah, ngeri ya. Disinilah pengkhianatan itu terjadi. Yesus yang blameless, Yesus yang gak punya dosa, gak punya salah, tapi dikorbankan lewat pengkhianatan seorang yang namanya Yudas. Caranya
menyedihkan banget ya, dicium gitu ya. Makanya hari-hari ini jangan pernah berpikir orang yang cipika-cipiki itu orang yang baik gitu ya. Yudas juga, saudara tahu cipika-cipiki kan? Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Yudas ribuan tahun lalu sudah melakukan, dia tujuannya nggak baik gitu loh. Itu penampakan yang ke-6. Yang terakhir, penampakan yang ke-7, Matius 27, bicara tentang kematian Yudas. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan gantung diri. Gantung diri. Sering ada pertanyaan, Yudas diselamatkan atau tidak? Saya nggak tahu lah. Walaupun ada jawaban ayat-ayat yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, orang seperti Yudas itu ya, lebih baik kalau tidak dilahirkan. Tapi waktu saya mempersiapkan khotbah ini, ya sekali lagi saya tidak mau menghakimi. Saya mau mengatakan yang dilakukan Yudas itu sebuah kejahatan yang luar biasa. Setuju gak saudara? Tapi kan dari awal saya bilang, saya hari ini gak mau khotbah. Saya cuma mau ngajak kita ngaca, refleksi. Jangan sampai kita bilang Yudas pengkhianat, Yudas si orang yang gak bener. Tapi kan tokoh sentral Jumat Agung adalah Tuhan Yesus. Hari ini saya ajak kita ngelihat seorang namanya Yudas. Janganlah kita menghakimi Yudas dan secara tidak sadar kita juga mirip Yudas. Tuhan sudah menetapkan kita, memilih kita, memanggil kita. Tapi kita mengecewakan Tuhan. Bahkan kita mengkhianati Tuhan. Doa saya nih ya, beneran saya berdoa. Saya berharap saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, baik di ruangan ini maupun lewat Zoom, lewat YouTube, boleh diingatkan akan cerita ini. Dan kita mau berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau jadi kayak Yudas. Ada miliar orang di muka bumi ini dan Engkau telah memilih aku menjadi salah satu rekan kerjanya Tuhan. Iya enggak? Tuhan, I will stay faithful. Aku mau tetap setia. No matter happen in my life, aku mau tetap setia. Kita gak mau jual Tuhan kita. Kita gak mau khianati Tuhan kita. Walaupun mungkin ada yang iming-imingin, kalau kamu tinggalin Tuhan, kamu bisa dapat ini loh. Bisa dapat jodoh. Jodohnya mungkin kayak bidadari, bening. Bidadari. Lemah lembut. Bukan cuma lemah lembut, lemah gemulai. Waduh. Tapi kalau bukan dari Tuhan, gak mau. Mungkin yang cewek, wah ini ada sultan nih. Sultan. Crazy rich. Ya luarnya aja crazy rich, dalamnya crazy beneran ternyata. Jangan pernah menjual Tuhan kita buat hal-hal yang fana gitu loh. Jangan pernah menjual Tuhan kita, titik, itu aja.
Jadi saudara-saudara, tetap setia ya. Apapun yang terjadi, tetap setia. Jangan kayak Yudas. Yuk saya undang kita berdiri sama-sama. Bapak, kami sudah dengar isi hati Tuhan hari ini. Pada hari Jumat Agung tahun ini kami boleh melihat sosok yang lain dalam cerita penyaliban Tuhan Yesus. Engkau adalah tokoh sentral Jumat Agung Tuhan. Tetapi hari ini kami boleh melihat apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Kami boleh melihat, belajar, tetapi di saat yang bersamaan kami nggak mau mengikuti jejak Yudas Iskariot. Kami mau berkomitmen hari ini Tuhan. Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menebus kami dari segala dosa, kelemahan, pelanggaran kami. Bahkan Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, Engkau memilih kami menjadi rekan kerjanya Tuhan. Hari ini kami mau belajar setia. Kami mau berkomitmen kembali Tuhan. Aku mau lebih setia lagi Tuhan. Kami sungguh mau bertobat Tuhan. Mau lebih setia lagi, lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kami nggak mau jual juru selamat kami untuk apapun. Kami mau semakin setia, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Engkau sudah terlebih dahulu memberikan teladan. Engkau setia sampai akhir. Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu, Engkau pakai mereka dimanapun mereka. Pekerjaan mereka, di studi mereka, di pelayanan mereka, keluarga mereka. Engkau berkati mereka Tuhan. Mereka tetapkan mereka dimanapun mereka berada, mereka jadi berkat. Mereka menjadi pengaruh, menjadi influence buat dunia. Menggarami dunia yang makin tawar, menerangi dunia yang makin gelap. Terima kasih Bapa. Kami mau setia dengan panggilan kami. Engkau yang sudah menetapkan kami, dan kami akan hidup berbuah-buah. Karena kami tahu waktu kami berbuah banyak, disitulah nama-Mu dipermuliakan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati urapi setiap kepala. Apapun yang kami pikirkan, hanya yang baik yang dari Tuhan, yang benar yang dari Tuhan. Urapi setiap hati kami, apapun yang kami rasakan, hanya yang baik yang benar dari Tuhan. Urapi mata kami, apapun yang kami lihat, kami hanya mau lihat yang baik yang benar yang dari Tuhan. Urapi telinga kami, apapun yang kami dengar, hanya yang baik yang benar dari Tuhan. Urapi mulut kami, dijauhkan dari segala ucapan kotor, ucapan sia-sia, ucapan kutuk, kersing, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ucapan yang membangun, hanya ucapan yang benar, yang baik yang dari Tuhan yang kami ucapkan. Berkati urapi setiap tangan, apapun yang anak-Mu kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Usaha pekerjaan mereka dibuat berhasil dan beruntung. Ibu rumah tangga dibuat berhasil dan beruntung. Anak-anak-Mu yang sedang membeli rumah, membangun rumah, dibuat berhasil dan beruntung. Anak-anak-Mu yang sedang memulai usaha yang baru, dibuat berhasil dan beruntung. Anak-anak-Mu yang sedang memulai studi yang baru, dibuat berhasil dan beruntung. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kaki Tuhan, kemanapun kami melangkah, orang akan melihat ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kemanapun kami melangkah, ada jejak kaki Tuhan yang kami lihat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati gereja-Mu Hope Church, semakin dipakai Tuhan menjadi gereja yang selalu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita.
ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Allah yang besar, ajaib.